Yone waktu kok dikira perintah sholat. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Saya akan menjawab dan memberi edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya, saling menghargai. Ya, hal seperti ini bagus, ya. Memberi pencerahan, memberi tausiah, memberi edukasi. Bapak Ibu Saudara, beberapa saat lalu saya membuat tayangan kalau Alkitab itu mengenal sholat 3 waktu dan sholat 7 waktu. Sholat 3 waktu dalilnya Daniel 6 ayat 10, sholat 7 waktu dalilnya Mazmur 119 ayat 164. Tolong dikoreksi kalau salah, ya. Lalu apakah perintah sholatmu ada dalilnya? Ada, Pak. Di tempat kami itu ada yang disebut subuh, ada yang disebut zuhur, ada yang disebut asyar, ada yang disebut maghrib, ada yang disebut isya. Itu pembagian waktu, bukan perintah untuk sholat. Saya memberi edukasi kepada kalian, ya, memberi edukasi. Di Alkitab disebut pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Pagi-pagi benar itu bahasa Arabnya subuh. Lalu tengah hari Yesus sampai di Samaria, atau Paulus pada tengah hari mendapat penglihatan sinar terang dari langit. Tengah hari itu bahasa Arabnya duhur. Kira-kira jam 3, ya, jam 3 lebih Yesus kegelapan meliputi seluruh Yerusalem. Jam 3 lebih atau jam 4 itu bahasa Arabnya disebut asyar. Yesus diturunkan dari tiang salib, mayat Yesus diturunkan dari tiang salib petang. Petang itu bahasa Arabnya maghrib. Lalu Yesus melakukan perjamuan malam. Perjamuan malam itu bahasa Arabnya isya. Jadi subuh, duhur, maghrib, subuh, duhur, asyar, maghrib, isya itu pembagian yone waktu dalam satu hari. Bukan perintah kalian disuruh melakukan sholat. Ini saya memberi edukasi, ya, kepada saudara-saudaraku. Supaya apa? Supaya kita itu saling toleransi, ya. Jangan ya, jangan mabuk agama lah. Jangan mabuk agama, ya. Jadi ada, Pak, kami ada subuh, ya benar, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu pembagian zona waktu. Kalau Alkitab tegas, aku memuliakan engkau 7 kali dalam sehari. Mazmur 119 ayat 164. Kemudian Daniel berdoa itu bahasa Arabnya salat, ya. Berdoa 3 kali sehari. Daniel 6 ayat 10. Itu betul. Itu firman Tuhan untuk urusan doa, ya. Doa atau sembahyang itu bahasa Arabnya sholat. Clear. Jadi saya memberi edukasi, ya. Kalau tidak ada perintahnya, ya sudah, Anda imani, jangan menjelek-jelekan orang lain, ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita paham, ya. Kita paham bahwa perintah untuk berdoa di dalam bahasa Arab disebut sholat, ya, disebut sholat. Itu memang kalau di Alkitab ada dalilnya seperti itu, ya. Ya, kalau itu cuman pembagian zona waktu, ya diakui saja, ya. Diakui saja, terus kita saling toleransi gitu loh. Ya, itu urusan sholat. Sunat ada dalilnya enggak? Sunat. Ya, ayo. Ya, saya itu prihatin karena tidak ada dalil tapi ditulis di mana-mana, termasuk di bak
truk, utamakan sholat. Loh, dalilnya ada enggak? Ya, kalau nggak disunat, nggak bisa masuk di dalam komunitas agama kami. Dalilnya ada nggak sunat? Sunat itu hanya untuk bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat seseorang itu mabuk agama. Sampai ada orang melakukan sholat di depan mall. Itu karena apa? Mabuk agama, jelasin dong ke dia. Sebenarnya perintah sholat itu ada atau tidak? Dalilnya. Kalau pembagian waktu ada, Pak. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Iya, pembagian waktu. Perintah sholatnya ada nggak? Kalau di Alkitab jelas. 3 kali atau 7 kali itu dulu. Sekarang udah nggak. Sekarang udah dibatalkan itu, ya. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila. Harus saling menghargai, saling menghormati. Haleluya, amin.